Bunda. Mau berangkat. Saya Ubaidillah mendirikan Taman Baca Multatuli di Kampung Cisel dan mencoba mengajak anak-anak untuk mengenal kehidupan yang ternyata di dalamnya banyak ketidakadilan, banyak penindasan, dan anak-anak yang membaca Maksaflar di Kampung Cisel tidak boleh melakukan itu. Taman Baca Multatuli bagi anak-anak harus menjadi rumah kedua selain rumah mereka. Rumah untuk melihat dunia yang lebih luas. Kampung Cisel letaknya seperti berada di sebuah mangkok, dikelilingi oleh beberapa bukit, dan desa ini termasuk daerah terpencil di Kabupaten Lebak, jadi banyak sekali daerah-daerah terpencil di Kabupaten Lebak. Ini salah satunya, Desa Sobang. Di sini ada sekitar 6 kampung yang belum teraliri listrik hingga saat ini. Nah, untuk bisa mencapai di Kampung Cisel, saya dari Depok melalui rute yang cukup panjang sekitar 3,5 jam. Jadi harus melalui jalan yang menanjak dan menurun dengan batu-batu besar. Kemudian sampai di kampung terakhir yang ada listrik, Kampung Cangketek. Nah, di Kampung Cangketek menuju Cisel ini sekitar 3 km harus melalui jalur mipir-mipir tebing gitu. Jadi di bawah ada jurang sedalam 15 meter, kemudian harus melalui jalan, hanya bisa sepeda motor atau jalan kaki. ...2009, tepatnya 1 Februari 2009, saya pertama kali menginjakan kaki di Sobang ini daerah namanya Cisel, Kampung Cisel, Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 3 Sobang sejak Februari 2009, mengajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP tersebut. Bayangan saya tidak akan mengambilnya. Jadi 2 bulan pertama itu saya masih bimbang apakah saya harus terus atau stop saja. Karena pertama jauh, kemudian aksesnya sukar sekali dilalui. November 2010, saya berpikir harus berbuat sesuatu untuk anak-anak. Minimal mereka ada aktivitas setelah pulang sekolah. Selain gembala kambing, gembala kerbau, atau membantu orang tua. Akhirnya saya membawa buku-buku dari Depok. Saya membawa buku majalah-majalah anak, kemudian buku cerita.
nama Multatuli diambil untuk taman baca ini? Pertama, alasannya secara geografis tepat jika memakai nama Multatuli, sebab Multatuli pernah menjadi asisten residen di Lebak 150 tahun yang lalu, 1856. Multatuli atau Eduardus Dekker itu lekat dengan Lebak gitu, hingga saat ini. Makanya menggunakan nama Taman Baca Multatuli. Nah, selain itu ya ada aktivitas reading group Max Havelaar di sini sejak 2010. Ya, anak-anak di sini sebetulnya pendidikannya sekarang sudah mulai stabil. Jadi anak-anak masuk SD, kemudian ada SMP. Hanya mungkin kendalanya harus menggenjot anak-anak supaya mau melanjutkan ke tingkat SMA. Karena sebagian besar warga di sini adalah para petani peladang. Ya, kemampuan mereka harus ditingkatkan lagi agar mau melanjutkan ke SMA. Sementara jika mau melanjutkan SMA harus di kota, misalnya di Cipanas ataupun di Muncang. Dan itu tidak bisa bolak-balik. Setiap hari harus mondok di sana. Dan hingga saat ini ya syukur dari kemarin lulusan SMP 26 orang, ada 8 yang melanjutkan ke SMA. Yang sisanya masih belum bisa melanjutkan, ada yang kerja ataupun hanya tinggal di kampung saja. Awas. Bukan. Kemarin kita telah belajar apa? Berdialog, kemudian berita. Oke. Masih ingat ada berapa rumus berita? Apa saja? 5W. Apa saja? What, where, why, who, how. Titin Nurhaliman nanti menjadi penyiar. Ini jadi Bapak Budianto sebagai narasumber. Kemudian penelpon nanti Jajat di sebelah sana. Baik, silakan. Selamat sore kaula muda dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Lita Fernanda di acara Inspirasi Sore. Sebenarnya apa sih anak cerdas istimewa itu, Pak? Anak cerdas istimewa adalah anak yang usianya masih kecil tapi telah menjalani pendidikan setara dengan anak yang jauh lebih tua. Nama saya Sunyati, umur saya sekarang 13 tahun. Saya sekolahnya kelas 2 di SMPN 1 Atap 3 Subang. Emang dulu waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, hidupnya susah banget. Hartanya selalu dirampok oleh para Belanda. Kerbau diambil, terus harta-hartanya diambil, makanannya diambil. Kalau orang Indonesia punya makannya seperti kopi, sepertinya. Kalau udah kedengar ke telinga orang Belanda ya diambil, terus dia susah lagi. Terus dia makannya cuma apa ya, nasi gitu ya, dia nasi. Kapal itu ya Multatuli. Terus dia memperjuangkan orang Lebak dan dia tidak kejam kepada orang Lebak, dia baik hati. Makanya saya sekarang dukung, pengen sekali kayak Mbak Kaplan. Sekarang saya pengen jadi guru. Kalau sudah saya dewasa, saya pengen sekolah lagi. Kalau udah lulusan SMP, pengen kayak Mbak Kaplan memperjuangkan ini. Kalau saya jadi apa ya, contoh seperti jadi Jaro saya ya, saya nggak bakalan kejam pada masyarakat, memperjuangkan seperti mengasih listrik. Kan sekarang nggak ada listrik ya, baru ada tiangnya, sekarang baru dipasangkan ya.
jam lagi aja sini ya. Ya. Biar kita nanti bareng berangkatnya dari sini. Bawa bukunya satu-satu biasa. Kita mengenal Max Havelaar diterjemahkan lebih dari 40 bahasa di dunia. Kemudian novel pertama di dunia yang membuka borok-borok kolonialisme dan menginspirasi para pendiri bangsa ini untuk merdeka. Jadi Max Havelaar bacaan kelas dunia terbukti ya diterjemahkan dengan banyak bahasa di dunia. Sementara di sini kondisinya ya tidak ada dalam peta dunia. Bahkan peta Banten itu tidak kelihatan gitu di mana Cisael Sobang itu. Jadi anak-anak yang ada di pedalaman tidak mengenal modernitas, tidak mengenal listrik, dan datang ke sini juga harus dengan bersusah-susah. Tapi bacaan mereka ya Max Havelaar. Reading group ini membaca intensif ya. Jadi anak-anak di kampung Cisael ini bisa belajar sastra, mengenal sastra dunia, meskipun mereka berada di daerah yang tidak ada dalam peta ya. Namun pengetahuan mereka, bacaan mereka bacaan kelas dunia, Max Havelaar. Mengapa harus reading group formatnya? Ya karena cara belajar sastra yang murah, massal dan ada nilai sosialnya ya reading group. Kemudian Fritz mengatakan sesuatu yang merupakan lapisan omong kosong dari awal hingga akhir. Bukan. Anda bahkan tidak dapat mengatakannya lapisan. Itu sama sekali tidak saling bertautan. Jadi katanya menurut Batavus, menurut bapaknya tuh si Fritz lagi ngomong bohong. Itu Max Havelaar kagum gitu ya. Max Havelaar baik kalau ada orang Lebak di penjara terus dia membelanya gitu. Terus dia hampir di penjara lagi sama orang Belanda gitu. Makanya saya sekarang mendukung Max Havelaar sama orang-orang Lebak ini. Jadi jangan sia-sia. Kalau ada lakukan apa harus dilakukan, saya gak boleh ada kemauan. Makanya saya mau capai cita-cita saya. Apakah Anda mempertimbangkan lebih banyak kata yang dibutuhkan untuk mengatakan hal itu? Ya, saya makan keju, saya makan kue keju gulung, lalu saya mengupas dan makan 2 buah pir. Pir itu naon? Ingat nggak waktu ke Rangkas Bitung si Dede mana, Dek? Ingat nggak? Aya buah siga apel, tapi apel mah beureum mah kuning. Jangan mogok sekolah, kita harus terus sekolah. Makanya saya sekarang mau memperjuangkan orang Lebak yang mau memperkembangkan bakatan saya. Saya nggak mau menjadi orang bodoh. Pengen itu saya pengen pinter gitu. Cuman dirinya dan Tuhannya katanya. Namun sekalipun demikian, segala duka cita. Duka cita itu apa duka cita? Kesedihan, duka. Lawannya duka cita apa? Sukacita. Nanti kalau saya menjadi pejabat, saya akan seperti Max Havelaar akan membela rakyat Banten terutama Lebak. Kalau saya menjadi pejabat, saya akan menolong rakyat yang sedang kesusahan. Saya sudah mau menjadi orang dewasa, saya gak bakalan jahat kepada masyarakat, pengen menjadi orang yang baik kayak Max Havelaar. Saya tidak suka sama Adipati, karena dia suka mencuri kerbau orang lain. Jika saya sudah dewasa nanti, saya tidak akan korupsi. Max Havelaar yang ditulis Multatuli ini terdiri dari 20 bab. Settingnya loncat, ada di Amsterdam, kemudian ada di Lebak. Secara garis besar, Multatuli menggugat praktik kolonialisme di India, di Hindia Timur, ya, di Indonesia, di Hindia Belanda. Kemudian Max Havelaar sendiri
Di dalamnya banyak sekali ajaran-ajaran atau nilai-nilai moral yang bisa kita ambil. Ada anti kekerasan, kita harus menolak ketidakadilan, kita harus berani menyuarakan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Adipati Lebak misalnya pada saat itu dengan mencuri sekian banyak kerbau dari rakyatnya. Kemudian kita juga harus menentang korupsi. Jadi Multatuli sejak dulu dalam Max Havelaar sudah menyebutkan itu. Dan yang terpenting, ya anak-anak diajari bagaimana mereka harus memiliki kepekaan sosial, mereka harus memiliki moral yang baik, yang berpihak kepada masyarakat tertindas. Dan inti dari Max Havelaar tersebut dicoba ditularkan kepada anak-anak di CISL ini. Nah, anak-anak ketika membaca itu, mereka kondisinya tidak jauh berbeda sebenarnya. Kondisi geografis tidak berubah tentu ya. Nah, dan keadaan sosial kemasyarakatannya tetap seperti ini. Jadi anak-anak bisa merasakan bahwa Multatuli membela masyarakat Lebak dengan sepenuh jiwa. Kemudian ketidakadilan itu ya bisa dilihat hingga hari. Misalnya anak-anak tidak merasakan apa arti modernitas. Mereka belum pernah tidak tahu seperti apa televisi, tidak tahu listrik seperti apa gitu ya. Sehingga hari ini 66 tahun Indonesia merdeka. Kelak anak-anak, yang paling penting kelak anak-anak bisa mengenal sejarah Lebaknya, tidak mengulang apa yang dahulu terjadi, tidak melakukan penindasan. Mereka harus memiliki jiwa kesetaraan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk memahami lingkungannya, harus peka seperti Multatuli. Perilaku adalah gerakan, tumbuh, lapar, berpikir, perasaan adalah gerakan. Diam adalah mati. Tanpa gerakan tidak ada sakit, kesenangan, emosi. Jadi perilaku kita adalah gerakan. Gerakan dalam pengertian, gerakan tuh bukan hanya gerakan lari, gerakan itu, tapi maksud gerakan teh perubahan ke arah yang lebih baik adalah gerakan. Jadi diam adalah mati. Nah, sambutan anak-anak ya luar biasa, mereka senang sekali dengan adanya buku. Harus terbiasa bergerak gitu. Mereka bisa melihat membaca sore hari pulang sekolah ataupun di hari-hari libur. Seperti hari Minggu, mereka bisa membaca di sini. Atau pulang ngaji setelah maghrib, meskipun penerangannya sederhana, seadanya, mereka membaca di sini, bisa membaca. Karena memotong padi. Kita bersuka cita karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Nah, maksudnya kira. Multatuli memiliki 3 kelebihan. Pertama, dia peka terhadap ketidakadilan yang terjadi. Yang kedua, dia harus berbuat sesuatu ketika melihat ketidakadilan. Dan yang ketiga, Multatuli pandai sekali menulis. Nah, anak-anak juga mudah-mudahan suatu saat nanti mereka memiliki kepekaan, mereka harus berbuat sesuatu untuk daerahnya minimal. Kemudian yang ketiga, mereka juga harus berani menulis. Nah, di sini selain reading group, Max Havelaar di Taman Baca ini mereka diajarkan juga menulis. Menulis kehidupan mereka, menulis cerita kampung mereka. Dan itu menarik bagi anak-anak ya. Karena ada aktivitas mereka, ada aktivitas yang tidak melulu fisik gitu ya, tapi ke arah intelektualitas seperti itu.
Ini Saijah kecil, ini Adinda kecil, Yati, Suryati, kemudian Nurdianta yang jadi Saijah besar. Dengan membaca Maksaflar, diharapkan mudah-mudahan anak-anak kelak ketika menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin di wilayahnya, menjadi pemimpin di keluarganya, mereka bisa menjadi pemimpin yang punya keberpihakan kepada yang tertindas. Seperti Multatuli menyatakan, harapan yang memberi saya banyak kekuatan, harapan yang membuat saya bisa pandai berbicara banyak. Nah, anak-anak juga didorong untuk memiliki harapan itu, harapan agar dia terbebas dari belenggu kemiskinan, harapan agar dia terbebas dari belenggu kebodohan. Mereka harus sekolah, ya, meskipun medannya seperti ini, kemudian jaraknya jauh. Anjen, akar nyusul, tapi deknya pirutungan heula. Serang! Pasang bayonet, kita serang beramai-ramai. Oke, baik. Para pemainnya ke tengah lagi. Oke, kita akan lanjut ke rumah Multatuli. Ini rumah bekas asisten residen Lebak Multatuli yang menjabat dari bulan Januari sampai bulan April tahun 1856. Rumah ini kondisinya seperti ini saat ini. Rumah ini berada di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Aji Darmo, berdekatan dengan alun-alun Multatuli, dengan Masjid Agung, kemudian tidak jauh dari Komplek Pemerintahan Kabupaten Lebak yang semula adalah tempat kediaman Adipati Kartanata-Negara. Coba perhatikan, rumahnya sudah sangat memprihatinkan. Ini tembok yang tersisa dari bekas rumah asisten residen Lebak Multatuli, ya, atau Edward Douwesdekker. Tembok inilah yang tersisa. Ya, sayang sekali karena bangunan ini berada di lokasi yang tidak strategis, kemudian terjepit oleh gedung baru RSUD Aji Darmo. Memang seharusnya pemerintah lebih care, lebih peduli, dia merawat cagar budaya, sama seperti ketika melestarikan rumah Adipati Kartanata-Negara. Ya, saat ini mungkin harus dilakukan renovasi ulang, besar-besaran harus dilihat lagi kalau memang ada kemauan. Namun apakah masih layak di tempat ini? Mungkin mencari tempat lain yang bisa merekonstruksi bangunan bekas rumah Multatuli ini menjadi seperti seperti sebelumnya. Harus. Ayo. Ini pendopo yang dulu pernah dipakai oleh Multatuli untuk melakukan sebah, pertemuan dewan pertama kali. Multatuli ngomong di sini, berbicara keras sekali kepada para pemimpin distrik, pemimpin Lebak, bahwa Lebak ini banyak orang miskin, banyak orang kelaparan. Mereka tidak boleh berleha-leha, mereka harus bekerja, harus mengangkat derajat masyarakat Lebak yang terbelenggu oleh kemiskinan. Sebah itu pertemuan, ada bupati, adipati, ada demang, ada mantri, ada jaksa. Ya, anak-anak harus memiliki karakter, ya, memiliki jati diri, dia bisa mengetahui dirinya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dicontoh, mana yang tidak harus dicontoh. Saya kira dengan membaca Maksaflar, kemudian mereka sering membaca buku-buku yang lain tentu saja yang ada di Taman Baca ini, karya sastra, buku fiksi, non-fiksi misalnya, ya. Saya kira bacaan sekecil apapun, tidak ada yang tidak bermanfaat. Jadi anak-anak ketika melihat, sudah mengenal jati dirinya, saya harapkan ya mereka menjadi orang baik, punya prinsip, punya sesuatu yang tidak bisa goyah gitu ya. Regen Cianjur, kalau sekarang Bupati Cianjur. Bupati Cianjur itu keponakannya Adipati Kartanata. Nah, itu diceritakan oleh Multatuli di dalam Maksaflar dengan sangat jelas bagaimana
penyalahgunaan kekuasaan. Tenaga mereka dipaksa harus kerja kerja paksa, ya. Sementara tanah-tanah mereka kering, mereka tidak punya padi. Nah, Adipati memaksa rakyat Tebak untuk bekerja. Setahun yang lalu sempat terpikir untuk memindahkan Taman Baca ke yang ke bawah ya, ke Ciminyak misalnya gitu ya. Kenapa sempat terpikir untuk memindahkan? Ya karena melihat pertama yaitu masalah jarak, masalah geografis yang sukar. Namun lama-kelamaan saya berpikir kenapa juga saya harus memindahkannya? Karena apa? Oh sayang, lawa anak-anak sudah senang di sini ya, sudah dekat, mereka sudah mulai mencintai buku gitu ya. Kalau saya memindahkannya justru saya membunuh kecintaan mereka. Nah, yang membuat saya betah ya salah satunya saya aktivitas ini. Saya mencintai aktivitas ini. Kemudian saya senang melakukannya. Jadi reading group setiap Selasa menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk saya, dan saya juga belajar mendisiplinkan diri saya. Dan ya salah satunya juga karena saya melihat anak-anak juga semangat di sini. Dan itu yang membuat saya terus ingin menjaga Taman Baca ini supaya berlanjut. Melakukan aktivitas ini tentu saja dengan sepenuh hati. Saya teringat kutipan Multatuli, sikap setengah hati tidak akan menghasilkan apa-apa. Setengah baik berarti tidak baik, setengah benar berarti tidak benar. Dan itu sikap setengah-setengah itu harus